Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Tuhan alam semesta. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang istiqomah di jalan Allah. Semoga kita semua mendapatkan curahan rahmat dari Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat, dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang baik, bertemu lagi dengan saya Areza di Areza Channel. Semoga kalian semua mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita saat ini dihidupkan oleh Allah, pasti dengan rezekinya. Ada yang mendapatkan banyak rezeki, ada yang sedikit rezeki. Rezeki kecil sebetulnya harta, uang, dan segala macamnya. Tapi rezeki besar adalah kita masih dititipkan hidup sehat walafiat. Tapi kadang kita ini kalau sudah dititipi oleh Allah harta yang banyak, timbullah sifat-sifat yang jelek dari kita, yaitu apa? Kesombongan. Padahal Allah menitipkan semua ini, dunia ini beserta isinya ini ad-dunya majra'atul akhirah. Padahal dunia ini menjadi ladang untuk urusan akhirat kita. Tapi kita suka terpaku atau kita suka terbawa dengan kondisi merasa diri hebat, merasa diri paling kaya, merasa diri paling bahasanya lebih dari orang lain. Yaitulah sombong. Padahal ciri-ciri orang sombong, Rasulullah menyampaikan batarul haq ghamtun nas, menentang dari kebenaran dan selalu merendahkan orang lain. Melihat orang tuh jelek aja, melihat orang tuh di bawah dia aja terus. Inilah udah sifat-sifat sombong. Sampai Rasulullah pernah menyampaikan la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan bisa masuk surga man kana fi qalbi, di dalam hatinya misqala dzarratin, ada sebesar zarah min kibri, kesombongan. Berarti orang sombong tidak akan bisa mencium bau surga. Ambil contoh saja, sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf memiliki kekayaan yang luar biasa. Tapi pada saat Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, orang kaya dengan orang miskin itu masuk surganya bisa berjarak 500 tahun. Seorang Abdurrahman bin Auf sedih. Bagaimana dengan aku begitu banyak harta, padahal aku ingin masuk surga bersama Rasulullah. Akhirnya suatu ketika di Madinah panen kurmanya gagal, panennya busuk, kurmanya busuk semua. Hanya punya inisiatif kalau Abdurrahman bin Auf akan membeli semua kurma busuk ini yang tidak ada harganya. Seluruh Madinah dibeli, dimasukkan ke gudangnya beliau, dan hartanya sudah mulai berkurang. Dia agak mulai senang lah dengan kehidupan, udah mulai berkurang hartanya. Tetapi suatu ketika ada kabilah dari Afrika datang ke Madinah mencari obat. Obatnya itu adalah kurma busuk, karena di Afrika sendiri ada penyakit virus yang bisa diobati dengan kurma busuk. Dan mereka datang mencari kurma busuk yang pasti sudah ada di gudangnya Abdurrahman bin Auf, dan mereka membeli kurma busuk ini lebih mahal dibandingkan kurma yang baik. Ada keinginan seorang Abdurrahman bin Auf menjadi berkurang hartanya. Bahasanya ingin menjadi miskin seperti orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga terlebih dahulu. Tapi ketetapan Allah yang berkehendak. Kalau Allah sudah mengkayakan seseorang, dia berkehendak. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair.
Kalau Allah berkehendak memberikan kekayaan, kesuksesan, kejayaan, kekuasaan kepada hambanya, Allah berkehendak. Dan Allah pun bisa mengambil lagi kekayaan itu, kekuasaan itu, kejayaan itu sekehendak Allah. Allah pun bisa memuliakan sekehendaknya dan menghinakan sekehendaknya. Dan di sisi Allah semua yang terbaik. Selama kita dititipi harta yang begitu banyak, jadilah seperti seorang Abdurrahman bin Auf. Tidak ada kesombongan dalam dirinya. Dan selalu peduli kepada sesama. Selalu berbagi dengan hartanya. Jadilah orang-orang kaya yang tidak sombong. Jadilah orang-orang kaya yang dermawan. Karena disitulah Allah akan memberikan banyak keberkahan, banyak kemuliaan, dan banyak keberkahan yang Allah berikan. Mudah-mudahan pada saat kita dititipi kekayaan, kita tidak sombong. Hati-hati, satu lagi saya ingatkan, pada saat kita tidak ibadah, tapi harta kita bertambah banyak, boleh jadi itu Allah mengulur-ngulur kita, menjadi kita istidraj, menjadi kita lupa, seolah-olah Allah memberkahi kita, padahal Allah sedang menjauhi dari kita. Buru-buru ingat sama Allah, buru-buru keluarkan lagi itu harta yang sudah ada haknya orang-orang yang susah, fakir, miskin. Dan buru-buru, harta itu hanya digenggam, jangan dimasukkan ke dalam hati. Inilah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang senantiasa tidak menyombongkan dirinya. Ini semua titipan Allah. Jangan pernah kita memiliki. Semua ini milik Allah. Kita hanya dipinjamkan oleh Allah untuk bisa manfaat di dunia ini, untuk kebaikan nanti di akhirat. Jauhi sifat sombong, jadilah orang-orang yang rendah hati. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.